Minasang, setelah kita belajar huruf hiragana, huruf katakana, selanjutnya kita harus mengenal apa itu partikel dalam bahasa Jepang. Partikel itu kata lainnya adalah konjungsi, kata sambung, atau kalian menyebutnya apa? Minasang, ada banyak partikel dalam bahasa Jepang, tetapi hari ini kita akan belajar hanya beberapa partikel saja dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah partikel wa. Minasang, partikel wa ditulis dengan h, tetapi dibaca wa. Sekali lagi, partikel wa itu ditulis dengan h, tapi dibaca wa. Partikel wa ini menunjukkan topik atau subjek yang ingin dibicarakan dalam suatu kalimat. Untuk rumus kalimatnya adalah topik kalimat plus wa plus keterangan. Nah, contoh kalimatnya adalah, Minasang, di tabel ini ada kanji, furigana, romaji, dan bahasa Indonesia. Yang kita tahu ciri khas kanji adalah banyak coretan ya, Minasang. Kemudian furigana ini adalah cara baca kanji, biasanya disimpan di atas kanji ya. Di atas kanji itu ada huruf hiragana kecil, nah itu yang disebut dengan furigana. Selanjutnya ada huruf romaji. Romaji ini seperti yang kita tahu adalah huruf Latin. Baik Minasang, contoh partikel wa adalah watashi wa sensei desu. Watashi wa sensei desu. Nah Minasang, silahkan dilihat untuk yang tulisan warna merah ya. Nah ini yang disebut partikel. Minasang, partikel wa jika dalam satu kalimat bisa diartikan adalah. Contohnya, watashi wa sensei desu. Watashi itu artinya saya, wa adalah, sensei adalah guru, kemudian desu. Minasang, jika kalian menemukan dalam satu kalimat ada yang berakhiran des, ini menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat positif. Yang kedua, kalimat ini adalah kalimat yang sopan. Baik Minasang, kita lihat contoh yang kedua. Kono eiga wa omoshiroi desu. Kono eiga wa omoshiroi desu. Artinya film itu menarik. Kono artinya itu, eiga artinya film, wa adalah partikel, omoshiroi artinya menarik. Kono eiga wa omoshiroi desu. Film itu menarik. Minasang, yang kedua adalah partikel mo. Partikel mo ini jika dalam bahasa Indonesia artinya juga, titik-titik juga. Nah, rumusnya adalah topik kalimat plus mo plus keterangan. Ya, ini adalah rumus kalimatnya. Coba kita lihat untuk contoh kalimatnya. Watashi mo nihonjin desu. Watashi artinya saya, mo ini adalah partikel artinya juga, nihonjin. Nihong itu artinya Jepang, jin adalah orang, nihonjin, orang Jepang. Kemudian akhirannya des. Watashi mo nihonjin desu. Artinya, saya juga orang Jepang. Contoh yang kedua, watashi wa Tokyo ni mo ikimasu. Watashi artinya saya, wa adalah partikel wa, Tokyo ni, Tokyo, kota Tokyo, ni ke, mo artinya juga, ikimasu artinya pergi. Watashi wa Tokyo ni mo ikimasu. Saya juga akan pergi ke Tokyo. Baik Minasang, kita lanjut yang ketiga adalah partikel ka. Partikel ka secara umum memiliki arti titik-titik kah atau apakah. Nah Minasang, partikel ini digunakan untuk mengakhiri kalimat pertanyaan. Untuk rumus kalimatnya adalah kalimat plus ka. Nah, Minasang, coba kita lihat contoh kalimatnya. Anata wa sensei desu ka? Anata wa sensei desu ka? Anata artinya kamu atau Anda. Wa adalah partikel. Sensei desu ka? Desu ka artinya apakah ya?
Nah, sensei itu artinya guru. Anata wa sensei desu ka? Apakah Anda seorang guru? Apakah kamu seorang guru? Contoh yang kedua, ano eiga wa omoshiroi desu ka? Ano eiga wa omoshiroi desu ka? Ano eiga, ano itu artinya ini, eiga adalah film. Ano eiga, film ini, wa adalah omoshiroi, artinya menarik, desu ka, apakah? Ano eiga wa omoshiroi desu ka? Apakah film ini menarik? Minasang, yang keempat adalah partikel ga. Nah, partikel ini digunakan untuk menunjukkan subjek dari suatu kalimat atau penekanan atas subjek pada kalimat. Nah, rumus kalimatnya adalah subjek plus partikel ga plus kalimat lanjutan. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah tatemono ga arimasu. Tatemono itu artinya gedung, ga adalah partikel, arimasu itu artinya ada. Nah, minasang, fungsi partikel di kalimat ini adalah untuk menunjukkan subjek atau memberikan informasi baru. Baik minasang, selanjutnya untuk contoh penggunaan partikel ga dalam konteks penekanan. Contohnya adalah kono kata ga sensei desu. Kono kata itu artinya orang yang di sana. Ga, nah di sini ini untuk menekankan ya. Sensei desu, artinya sensei itu artinya guru. Orang yang di sanalah gurunya. Jadi, fungsi partikel di kalimat ini, partikel ga di kalimat ini, untuk menekankan si subjeknya. Minasang, selanjutnya partikel o. Nah, untuk partikel o ini ditulis dengan huruf wo, jadi bukan dengan a, i, u, e, o, bukan o yang itu ya, tapi menggunakan wo. Partikel o ini berfungsi sebagai penghubung antara objek dan kata kerja. Nah, penempatan partikel wo dalam kalimat sebagai berikut. Objek plus wo plus kata kerja. Contoh kalimat untuk partikel wo adalah watashi wa gohan wo tabemasu. Watashi artinya saya, wa adalah partikel, gohan itu artinya nasi. Tabemas artinya makan. Watashi wa gohan wo tabemasu. Minasang, di kalimat ini untuk objeknya adalah nasi, kemudian untuk kata kerjanya adalah tabemasu. Tabemasu itu artinya makan. Minasang, yang keenam adalah partikel ni. Partikel ni ini untuk mengindikasikan lokasi tujuan atau posisi dari perpindahan pelaku atau benda. Contoh kalimatnya adalah watashi wa tomodachi ni meiru wo okurimasu. Artinya saya mengirim email ke teman saya. Watashi wa, watashi artinya saya, wa adalah partikel, tomodachi ni, tomodachi itu artinya teman. Nah, ni di sini artinya ke. Meru wo okurimasu, mengirim email. Minasang, selanjutnya partikel no. Partikel no ini digunakan untuk mengekspresikan kepunyaan atau milik. Nah, partikel no ini adalah penghubung antara dua kata benda. Dan kata benda utama selalu diletakkan di akhir kalimat. Contoh kalimat partikel no adalah watashi no tomodachi no hon desu. Watashi artinya saya, tomodachi artinya teman, hon itu adalah buku. Minasang, tadi saya sudah jelaskan, untuk kata benda utama itu terletak di akhir. Nah, kata benda di kalimat ini yang terakhir adalah hon, artinya buku. Buku ini milik siapa? Watashi no tomodachi. Punya teman saya. Minasang, yang kedelapan adalah partikel e. Yang harus diingat, partikel e itu ditulis dengan huruf he, dibaca e. Bukan ditulis dengan huruf e ya, tapi dengan huruf he, dibaca e. Nah, kegunaan partikel e ini hampir serupa dengan kegunaan partikel ni.
Perbedaan antara keduanya terletak pada presisi dari posisi yang dideskripsikan dalam kalimat. Minasang, partikel e ini digunakan pada situasi ketika presisi dari lokasi tujuan tidak terlalu tepat. Contoh kalimatnya, watashi wa rainen Nihon e ikimasu. Artinya, saya akan pergi ke Jepang tahun depan. Watashi artinya saya, rainen. Rainen ini adalah tahun depan. Nihon artinya Jepang, e artinya ke, ikimasu artinya pergi. Watashi wa rainen Nihon e ikimasu. Minasang, untuk contoh kalimat ini hanya menjelaskan kemana seseorang tersebut akan pergi tahun depan, tanpa mengetahui lokasi tempatnya. Nah, bisa saja seseorang tersebut pergi ke Tokyo atau ke Kyoto yang keduanya sama-sama berada di Jepang. Minasang, yang kesembilan adalah partikel de. Nah, partikel yang satu ini memiliki banyak penggunaan yang masing-masing mempunyai konteks yang berbeda. Namun, penggunaan partikel de ini yang paling lazim adalah untuk menunjukkan tempat aktivitas, cara, bahan, dan jumlah. Contoh penggunaan partikel de untuk menunjukkan tempat. Watashi wa jimushitsu de hatarakimasu. Saya bekerja di kantor. Watashi artinya saya, jimushitsu artinya kantor. De ini adalah partikel yang artinya di. Hatarakimasu artinya bekerja. Watashi wa jimushitsu de hatarakimasu. Minasang, selanjutnya contoh penggunaan partikel de untuk menunjukkan cara. Watashi wa densha de kairimasu. Watashi artinya saya, densha de. Densha artinya kereta, de ini adalah partikel de, kairimasu artinya pulang. Nah, minasang, untuk partikel de di sini bisa diartikan dengan menggunakan. Watashi wa densha de kairimasu. Minasang, contoh partikel de selanjutnya adalah kono tatemono wa zaimoku de dekiteimasu. Kono tatemono. Kono ini artinya ini. Tatemono artinya gedung. Wa partikel wa dan bisa diartikan adalah. Zaimoku. Zaimoku itu artinya kayu. De. Nah, minasang, partikel de ini bisa diartikan dari. Dekiteimasu artinya terbuat. Kono tatemono wa, gedung ini, zaimuko de dekiteimasu, terbuat dari kayu. Nah, selanjutnya minasang, contoh penggunaan partikel de untuk menunjukkan jumlah. Zenbu de sengeng desu. Zenbu de artinya jumlah semuanya atau totalnya. Sengeng desu. Seng itu 1000, eng itu yen. Zenbu de sengeng desu, jumlahnya adalah 1000 yen. Minasang, yang ke-10 adalah partikel kara. Partikel ini digunakan untuk mendeskripsikan titik mula dari sesuatu, waktu atau tempat ya. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan partikel kara untuk menunjukkan titik mula waktu. Kaigi wa 10 ji kara desu. Kaigi artinya rapat, wa partikel wa. 10 ji artinya pukul 10 atau jam 10. Kara artinya mulai atau dimulai. Kaigi wa 10 ji kara desu. Rapat dimulai pada pukul 10. Minasang, selanjutnya adalah contoh partikel kara untuk menunjukkan titik mula tempat. Koko kara wa hairimasen. Tidak diperbolehkan masuk mulai dari sini dan ke depannya. Koko kara artinya dari sini sampai ke depannya gitu ya, dari sini. Wa hairimasen. Hairimasen itu tidak diperbolehkan masuk.